Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jamaah Jumat rahimakumullah. Senantiasa hati pikiran dan lisan kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yakinlah bahwa semua nikmat yang ada pada diri kita datangnya dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Summa iza masakumud durru fa ila tazarun. Semua nikmat yang ada pada dirimu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka mohon pertolonganlah kepada Allah. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat sekalian, takwa ini merupakan trending topik kehidupan bagi kita. Diingatkan dari mulai kita bersahadat, sholat dan menunaikan zakat. Ada takwa bersifat harian, bahkan ada yang per pekan seperti hari ini. Ini selalu saya sebut dengan trending topik. Ini takwa per pekan yang untuk mengecas kehidupan kita, sebagaimana ayat yang sudah disebutkan di atas tadi. Dalam perjalanan waktu ada takwa yang Allah ingatkan kita dalam tahunan hitungannya. Misalnya yang selalu kita hadapi dan mudah-mudahan kita hadapi di tahun berikutnya, yaitu puasa Ramadan. Proses puasa la'allakum tattaqun. Jamaah sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan berbahagia ini Hatib menyampaikan sebuah tema tentang berdakwah, berjemaah dan membangun ekonomi umat. Terkesan panjang ini tema, tapi apabila kita pahami tentang Islam, tentang rukun iman dan rukun Islam itu sendiri, ternyata itu sangat pendek saja. Mungkin pendalamannya yang perlu panjang. Tahapan dakwah untuk mencapai berdakwah, berjamaah dan membangun ekonomi umat, ya rukun Islam itu sendiri. Dimulai dari syahadat. Kita bersahadat dibuktikan dengan kita sholat. Kita sholat dibuktikan dengan berzakat, dibuktikan dengan bersedekah. Kalau kita berzakat dan bersedekah, tentulah efeknya, pengaruhnya untuk membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu, saudara-saudara kita yang tidak punya kesempatan untuk menikmati sebagaimana yang kita nikmati sekarang. Dan ini diperkuat dengan hadis Rasulullah dari Mu'az bin Jabal ketika Rasulullah memberitakan Mu'az untuk berdakwah ke Syam. Saya sampaikan saja artinya.
Yang Mu'az pergi ke Syam. Dakwah ini berlangsung di tahun 10 Hijriah. Tapi SOP dakwah Rasulullah cukup syahadat, solat, sedekah. Puasa, zakat itu diperintahkan di tahun kedua Hijriah. Kenapa Rasulullah tidak mau masukkan puasa? Nah, pergilah ke suatu kaum, kira-kira maknanya seperti itu. Sampaikan, katakan, tiada Tuhan selain Allah, aku Rasulullah. Apa yang dapat kita tangkap? Itu adalah syahadat. Jika mereka mengimani syahadat, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, wajibkan mereka untuk sholat 5 waktu 1 hari semalam. Itu rukun yang kedua dari rukun iman. Nah, apabila mereka mengimani sholat, Allah wajibkan ambil sedekah. Dia tidak menggunakan kata zakat di sini. Annallahu iftaradu alaihim shadaqatan tuhazu min ahnihi faturaddu ala fuqarihim. Allah mewajibkan ambil sedekah mereka dari orang-orang mampu mereka dan bagikan kepada orang-orang miskin mereka. Pertanyaannya sekarang, tahapan yang itu sudah membangun ekonomi umat atau belum? Pertanyaan berikutnya, apakah sudah kita individu-individu pribadi muslim menjalankannya di masjidnya masing-masing? Ini yang harus kita jawab. Kita gugurkan rukun Islam ini. Kalau kita tidak melakukan menggugurkan ini, maka Al-Quran, Sunnah itu satu paket dibicara. Untuk rukun Islam cukup kita pahami dan amalkan aqimus shalah wa atuz zakat. Untuk rukun iman kita pahami dengan sebaik-baiknya, man amana billah wal yawmil akhir. Di mana kita jumpa dalil itu? Di At-Taubah yang ke-18 tentang membangun umat di sekitar masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir aqimus shalah wa atuz zakat. Jamaah Jumat yang saya hormati, ternyata simpel sekali dalam membangun umat itu, tapi tak semudah kita mengamalkan. Sekarang kita lihat paketan ini paketan dakwah Rasulullah. Kita mulai dari syahadat. Kita memahami syahadat, mungkin orang memandang ini sebagai sebuah dimensi pribadi, dimensi individual. Ya, syahadat itu kan hak asasi saya. Saya menerima Allah sebagai Tuhan, itu hak asasi saya. Tapi saya memahaminya kebalikan daripada itu. Syahadat kita sudah berdimensi sosial. Ketika kita bersyahadat, berarti kita mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Bukan bagian daripada orang-orang muslim. Inni wajjahtu lillazi fataras samawati wal arda hanifah wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan mengikuti agama yang benar. Aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Sekarang kita lihat sambungan orang musyrik dalam Al-Quran. Wa wailul lil musyrikin. Siapa orang-orang musyrik itu? Ini kita terjemahkan syahadat ya. Allazina la yu'tuna zakah wa bil akhirati hum kafir. Orang musyrik itu adalah orang yang tidak menunaikan zakat. Dia kafir pada kehidupan hari akhir. Kita tahan dulu sampai di makna zakatnya. Dan ternyata syahadat sudah berdimensi sosial. Sudah bicara cuan, sudah bicara duit. Sejalan dengan indikator takwa dalam surat Ali Imran 133 134, allazi wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Disediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Untuk kita orang bertakwa.
Indikator pertama, allazina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang membelanjakan sedekahnya, infaknya ketika lapang maupun sempit. Bicara duit dulu. Nah, demikian Allah dan Rasulnya mengatur Islam ini. Kemudian yang berikutnya, sholat. Secara sederhana kita pahami sholat ini adalah, dan kita yakini menjadikan kita orang-orang yang soleh. Ya, kira-kira sambungan yang pas untuk itu adalah at-tahiyatu lillahi wassalawatu watthayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Segala kehormatan, kebahagiaan, kebagusan adalah kepunyaan Allah. Semoga keselamatan bagi engkau ya Nabi Muhammad beserta rahmat dan kebahagiaan Allah. Mudah-mudahan keselamatan juga bagi kita sekalian hamba-hamba Allah yang soleh. Di mana yang lihat pas sambungan indikator kesolehan itu? Kita tunjukkan di Al-Munafiqun yang ke-10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayya yahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Diawali dengan berinfak, diakhiri dengan bersedekah. Itulah dialog kematian kita, jamaah sekalian. Ketika kita menghadapi sakaratul maut ila ajalin qarib, kita minta tunda kematian. Ada sebagian ulama menafsirkan ini setelah mati pengen hidup kembali untuk melakukan sedekah. Saya memahaminya itu dialog pada saat sakaratul maut. Karena kita harus membiasakan sedekah, baik dia berupa fisik maupun non fisik, berupa duit maupun bukan duit. Yang berikutnya adalah syahadat, sholat dan zakat. Jamaah sekalian, Al-Quran, As-Sunnah hampir-hampir tidak membedakan batasan zakat dan sedekah. Terkadang menggunakan kata zakat di mana sedekah, dan begitu sebaliknya, dimaknai zakat dikatakan sedekah. Samakah keduanya? Sama, tapi bisa dibedakan. Beda yang paling mendasar, zakat itu adalah harta yang wajib dikeluarkan. Jadi berkenaan dengan harta. Sedekah adalah harta dan bukan harta untuk kemaslahatan umat. Di mana kita lihat Quran menggunakan kata sedekah, di mana akan zakat. Ini yang ekstrim loh. Yang fundamental. Misalnya tentang pengambilan zakat, Quran tidak menggunakan kata zakat. Khudz min amwalihim sedekah. Ambillah sedekah, makna harfiahnya. Tapi para mufassir, para ulama, alim ulama memahamkan kita itu adalah ambillah zakatnya dari harta mereka. Dari sini muslim yang cerdas sudah bisa berpikir. Kemudian kalau sudah diambil mesti dibagikan. Quran juga membagikannya tidak menggunakan kata zakat. Tapi para mufassir memahamkan kita itu adalah zakat. Sama tapi bisa dibedakan. Misalnya di At-Taubah yang ke-60, ini yang ekstrim nih, penting, yang fundamental sekali. Ngambil dengan kata zakat, sedekah di mana zakat, membagikan, begitu juga. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha. Hingga akhirnya. Sesungguhnya sedekah itu, sesungguhnya zakat itu untuk
untuk fakir, untuk miskin, untuk amil. Dan disebutkan yang hatib adalah amil provinsi. Untuk mu'allaf, untuk budak, untuk orang berhutang, untuk fisabilillah dan fisabillah. Barakallahu alaikum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Wa qur rabbil fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal muslimun usikum wa iyyakum bittaqwa faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah. Ternyata paketan dakwah itu tentang syahadat, tentang sholat, tentang zakat sedekah, itu membangun ekonomi umat, membangun ekonomi. Pertanyaannya sekarang, di Kalbar ini kemiskinan ekstrim kata pemerintah itu 300.000 lebih. Kalau satu masjid saja membantu satu orang fakir di setiap masjid disantuni bulan-bulan 500.000, sebulan itu baru 6 juta. Kalau di Kalbar ada 4.000 masjid, 4.000 masjid kali 6 juta kurang lebih 24 miliar. Pemerintah kita mohon maaf belum konsen baginya. Belum kita bicara tentang kemiskinan pada dimensi, tadi bicara kemiskinan pada dimensi ekonomi. Belum kita bicara kemiskinan pada dimensi dakwah, pada dimensi sosial dan pendidikan dan lain sebagainya. Jamaah Jumat rahimahumullah, sudah jelas tahapan ini untuk ekonomi umat. Sudah jelas ini untuk membantu umat. Sekarang tinggal kita punya nyali enggak, punya gagasan enggak untuk menghidupkan UPJ unit kumpul zakat di sekitar masjidnya. Saya yakin yang bersolat berjamaah di sini bukan jamaah mujahidin dan sekitarnya. Tentu ada dari yang jauh, ada musafir. Ayo kita kembali ke masjid kita, kuatkan. Kalau masih mujahidin ini sudah jelas di bawah tersertifikasi oleh Basnas Provinsi, menyantuni 5 fakir bulan-bulan, mensubsidi miskin dengan rentang subsidinya untuk modal 1,5 juta sampai 5 juta. Saya berjamaah di Masjid Asirat Sulitnyo. Di masjid saya tahap pertama 3 fakir disantuni. Tahap kedua belum lewat di 2024 ini, tambah 5 lagi. Total dalam 2024 8 fakir yang disantuni. Pertanyaannya sering orang lucu juga ini. Ada nggak fakir di sekitar kita? Fakir itu banyak, cuma kita tidak konsen. Kalau kita tidak menyampaikan ini pada jamaah, tidak melakukan tahapan-tahapan syahadat, sholat, zakat, maka kita gagal berdakwah. Gagal berdakwah berarti gagal kita berjamaah. Itu automatically. Terakhir saya mau sampaikan dalam surat Al-Balad, biar kita punya motivasi semuanya untuk melaksanakan ini. Bahwa dalam surah Al-Balad itu dijelaskan pekerjaan yang saya sebutkan ini, menyantuni fakir dan miskin ini adalah pekerjaan mendaki dan sukar. Falak tahamal aqobah, wa ma adroka mal aqobah, fakku rokobah, au itamun fi yaumin ji masrobah.
Mereka tidak melaksanakan jalan mendaki dan sukar. Tahukah kamu jalan mendaki dan sukar itu? Memang sukar, banyak ngomong, banyak comel-comel nanti orang. Pertama membebaskan budak. Tidak dalam konteks pembahasan kita. Awil amun fi yaumin di masrubah. Memberi makan pada hari kelaparan. Siapa yang kita beri makan pada hari kelaparan? Yaitu fakir yang kita beri makan. Yatiman ja makrubah. Anak yatim dalam lingkungan keluarga, bukan di panti. Anak adik, anak kakak, anak sepupu, anak tetangga, ini kita dulukan. Au miskinan ja makrubah. Orang miskin yang sangat fakir. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. وقولي المهاجر اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تجعل في قلوبنا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.